Bab 127. Pria parubaya itu bernama Gulizai. Ia mengatakan bahwa sekarang semua orang sudah memiliki tempat tinggal, tidak lagi harus tidur di bawah terpaan angin dan hujan. Mereka masih mempunyai sedikit nasi goreng kering, masih cukup untuk 2 hari ke depan. Hanya saja, karena kekurangan tabib dan obat-obatan, mereka yang sakit benar-benar sangat menderita. 2 hari lalu, bahkan sudah ada 2 orang yang meninggal dunia, saat mendengar teriakan ala Yanzong di jalan desa. Awalnya Gulizai tidak percaya. Mana mungkin, bukankah pendekar muda ala sudah pergi ke ibu kota? Tak mungkin ia muncul kembali di desa terpencil seperti ini, namun, suara itu memang terdengar seperti suara ala Yanzong. Maka dengan setengah ragu, ia mencoba datang ke halaman rumah itu untuk memastikan. Tak disangka, ia benar-benar bertemu dengan ala Yanzong, sungguh merasa bahagia, bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan juga untuk seluruh warga yang masih bertahan. Ala Yanzong menggenggam erat kedua tangan Gulizai dan berkata, "Paman Guli, tak usah banyak basa-basi. Tolong panggil semua orang, siapapun yang masih bisa berjalan, bawa kemari. Aku akan memeriksa dan mengobati mereka di sini. Bagi yang benar-benar tidak sanggup datang, aku sendiri yang akan datang ke rumahnya." Gulizai mengangguk dengan semangat. "Baik, aku akan pergi sekarang juga," katanya, lalu segera berlari keluar halaman. Lantas ala Yanzong meminta Ula Zitao dan Ania Xiaoer untuk mencari sebuah meja dan beberapa kursi, serta satu bangku kayu panjang semuanya dipindahkan ke halaman rumah. Mereka juga menggeledah isi rumah dan berhasil menemukan 2 kendi tanah liat. Ula Zitao segera mencucinya hingga bersih. Sementara itu, Ania Xiaoer membawa kayu bakar ke dekat tungku, lalu mencari beberapa batu bata dan menyusunnya sebagai penyangga di mulut tungku. Ala Yanzong membuka buntalan bawaannya. Di dalamnya hanya tersisa beberapa ikat ramuan obat. Ia pun memotong-motong ramuan itu kecil-kecil, mencucinya, dan merendamnya dalam kendi berisi air. Baru saja mereka selesai menyiapkan semuanya, orang-orang sudah mulai berdatangan ke halaman rumah. Begitu melihat wajah itu, ala Yanzong langsung mengenali mereka. Mereka adalah para pengungsi yang pernah bermalam bersama dengannya di pegunungan. Ia mempersilakan yang datang lebih awal untuk duduk, lalu mulai memeriksa denyut nadi satu persatu. Ia mendapati bahwa orang-orang yang datang lebih dulu keadaannya relatif lebih baik, kondisi mereka masih cukup sehat, hanya saja tampak kurang gizi dan sedikit lemah. Tak lama kemudian, semakin banyak orang berdatangan. Di antara mereka, mulai ditemukan beberapa yang memang mengidap penyakit. Tapi sejauh ini, kebanyakan hanya menderita sakit ringan seperti sakit kepala, demam, atau kelelahan. Belum ditemukan penyakit yang benar-benar parah. Ala Yanzong mengeluarkan beberapa jarum perak, lalu menusuk titik-titik akupuntur pada tubuh para pasien. Ada yang langsung berkeringat deras, lalu berkata bahwa tubuhnya terasa jauh lebih ringan dan lega, sesuai dengan kondisi masing-masing. Ala Yanzong memberikan beberapa nasihat, meminta mereka banyak minum air hangat, beristirahat yang cukup, dan meyakinkan bahwa dalam 3 hingga 5 hari, mereka akan sembuh. Mendengar penjelasan itu, semangat para pasien pun langsung bangkit. Mereka kembali ke tempat tinggal masing-masing dengan hati gembira. Tak lama berselang, datang lagi belasan orang ke halaman rumah. Hampir semuanya dibantu berjalan, ada yang dipapah, ada yang dipikul, wajah-wajah mereka tampak memerah karena panas, napas terengah-engah, tubuh lemas, batuk tak henti. Setelah memeriksa nadi, ala Yanzong memastikan, mereka mengidap penyakit menular, semacam wabah. Ala Yanzong segera menyuruh Ula Zitao dan Ania Xiaoer untuk mulai merebus obat kepada para pasien itu. Ia menginstruksikan agar segera kembali ke tempat masing-masing untuk beristirahat. Setengah jam kemudian, mereka boleh mengirim seseorang untuk mengambil ramuan yang telah disiapkan, agar tidak menunggu terlalu lama di halaman. Para pasien pun pergi satu persatu setelah diperiksa, tidak tinggal berkerumun di tempat, di halaman. Selain Gulizai, ada juga beberapa pria yang sejak tadi tidak beranjak, terus membantu ala Yanzong, kadang memberi pertolongan ringan seperti membawakan air atau menyangga tubuh pasien. Ala Yanzong menatap mereka semua sejenak, lalu berkata kepada Gulizai, "Paman Guli, ada satu hal yang aku butuh bantuan kalian." Gulizai segera maju dan menjawab, "Pendekar muda ala, katakan saja. Kamu sudah mengobati semua orang, tentu kami akan membantu sebisanya. Apakah semua orang sudah datang ke sini?" tanya ala Yanzong. Gulizai menggeleng tegas, "Belum. Masih ada beberapa orang yang tak bisa bangun dari tempat tidur. Mungkin harus merepotkanmu untuk memeriksa mereka langsung.
Kemudian Ala Yanzong menoleh ke arah beberapa pria lainnya. Begini, Paman, tolong antarkan aku mengunjungi para pasien yang tak bisa berjalan. Sedangkan yang lain, aku ingin meminta Ula Zitao memimpin kalian mencari ramuan obat ke luar desa. Persediaan ramuanku sangat sedikit, jelas tak akan mencukupi. Guli Zai mengangguk cepat. Itu mudah. Lalu ia menunjuk beberapa pria lainnya, kalian, pergilah cari orang lain untuk ikut bersama adik Zitao mencari ramuan ke luar desa. Mereka langsung menjawab serentak dan segera berlari keluar halaman untuk memanggil orang. Tak lama kemudian, halaman rumah pun dipenuhi belasan orang. Selain beberapa pria dewasa, ada pula beberapa wanita dan anak-anak yang ikut berkumpul. Di bawah pimpinan Ula Zitao, mereka pun berangkat keluar desa untuk mencari tanaman obat. Di dalam rumah, kini hanya tersisa An Xiaoer yang sedang menjaga kendi tanah liat yang berisi ramuan sedang direbus. Ala Yanzong mengikuti Guli Zai mengunjungi 5 orang pasien yang tergolong paling parah. Di antara mereka, hanya satu yang menderita sakit perut dan usus, sedangkan keempat lainnya sudah terinfeksi wabah dengan kondisi sangat serius, demam tinggi, kesulitan bernapas, dan bahkan tidak sadarkan diri. Dalam hati, Ala Yanzong paham betul bahwa dalam keadaan kekurangan ramuan seperti ini, sangat sulit untuk menyembuhkan mereka sepenuhnya. Maka ia pun hanya menggunakan jarum perak untuk menusuk titik akupuntur tertentu pada tubuh mereka, bertujuan untuk meredakan gejala dan mengurangi rasa sakit. Adapun apakah mereka mampu bertahan hidup atau tidak, semuanya bergantung pada takdir dan kekuatan hidup masing-masing. Setelah kembali ke halaman rumah, Ala Yanzong melihat nenek tua dari rumah sebelah juga ikut masuk. Anak muda, tadi ku dengar cukup ramai di sini, jadi aku datang melihat-lihat. Sudah lama sekali desa ini tidak seramai ini, ucap sang nenek. Ala Yanzong segera membantunya duduk di kursi. Nenek, aku sedang memeriksa dan mengobati orang-orang. Sebagian penyakit ini menular. Akan lebih baik jika nenek tetap berada di rumah, agar lebih aman. Sang nenek menghela napas lemah, lalu berkata, usiaku sudah setua ini, aku tak takut mati. Yang kutakutkan hanya satu, anak muda ini mati terlalu dini. Itu sungguh menyedihkan. Nenek tak perlu terlalu khawatir, kata Ala Yanzong, penyakit ini masih bisa disembuhkan. Hanya saja, kami kekurangan ramuan obat. Mendadak, mata kerusang nenek tampak bersinar. Anak muda, kalau bicara soal ramuan, sekitar 10 i ke barat dari sini, ada sebuah bukit tanah. Walau bukit itu tidak besar, tapi di sana tumbuh banyak bunga dan tanaman aneh. Jenisnya juga beragam. Mungkin di sana ada tanaman obat yang kamu butuhkan. Mendengar itu, wajah Ala Yanzong langsung berseri. Kalau benar seperti yang nenek katakan, kemungkinan besar di sana memang ada tanaman obat yang kubutuhkan. Terima kasih banyak, nenek. Itu berarti para pasien masih ada harapan untuk diselamatkan. Pada saat itu, beberapa orang sudah mulai berdatangan ke halaman untuk mengambil ramuan rebusan. Ala Yanzong pun membujuk sang nenek agar kembali ke rumah, dan berjanji akan mengunjunginya jika ada waktu. Setelah sang nenek pergi, Ala Yanzong kembali masuk ke rumah. Ia melihat bahwa rebusan ramuan dalam kendi sudah matang. Bersama Anya Xiaoer, ia membagikan ramuan itu satu persatu kepada orang-orang yang datang, namun seperti yang sudah ia duga, jumlah obat tak mencukupi. Masih ada orang lain yang terus berdatangan, tetapi ramuan sudah habis. Ala Yanzong hanya bisa berkata bahwa mereka harus menunggu sampai ramuan baru berhasil ditemukan, dan ia akan segera memberitahu begitu siap. Orang-orang itu hanya bisa mengangguk pasrah, lalu pergi dengan langkah lesu dan wajah kecewa. Dalam hati, Ala Yanzong merasa gelisah dan tak tenang. Ia tidak bisa duduk diam. Maka ia pun bangkit dan pergi mencari Guli Zai. Setiba di halaman rumah Guli Zai, ia melihat pria parubaya itu sedang membelah kayu. Begitu melihat kedatangan Ala Yanzong, Guli Zai langsung meletakkan kapaknya dan menyeka keringat dari dahinya. Pendekar muda Ala, kamu datang. Masuk dulu, minumlah segelas air. Ala Yanzong mengangkat tangan menolak dengan sopan. Paman Guli, aku kesini ingin membicarakan sesuatu. Zitao sudah memimpin orang-orang pergi mencari ramuan, tapi sampai sekarang belum ada yang kembali membawa hasil. Itu berarti, ramuan di sekitar desa ini memang sangat terbatas. Sementara itu, kita butuh banyak sekali ramuan. Guli Zai menghela napas dan berkata, soal ramuan, aku memang tidak mengerti. Kalau kita butuh banyak, lalu harus mencarinya di mana? Barusan tetangga sebelah, nenek itu,
bilang bahwa sekitar 10 i ke barat dari sini ada sebuah bukit kecil. Katanya di sana banyak tumbuh bunga dan tanaman aneh. Menurutku, mungkin di sana bisa kita mendapatkan tanaman obat yang kita perlukan. Sekarang sudah hampir tengah hari. Aku berpikir setelah makan siang, aku ingin mengajak paman mengumpulkan beberapa orang lagi untuk pergi ke bukit barat mencari tanaman obat. Kalau kita kekurangan bahan, pasien yang parah itu, takutnya tidak bisa bertahan. Guli Zai mengangguk tegas, baik, tidak masalah. Urusan orang, biar aku yang urus. Setelah makan siang, nanti mereka langsung aku kumpulkan di halaman rumahmu. Kamu tentukan kapan berangkat, kita ikut. Setelah rencana ditetapkan, Alai Yanzong pamit, lalu kembali ke halaman rumah dan membantu Ania Xiaoer menyiapkan makan siang. Menjelang makan siang matang, barulah Ula Zitao kembali bersama rombongannya. Orang yang ikut bersamanya langsung pulang ke rumah masing-masing, sementara Ula Zitao membawa sebuah keran yang bambu di punggungnya, isinya hanya setengah penuh dengan rerumputan liar. Alai Yanzong segera mengambil keranjang itu dan memeriksanya, lalu bersama Ula Zitao memilih dan memisahkan tanaman yang berguna. Setelah dicuci bersih, tanaman itu mereka rendam dalam air, menunggu nanti setelah makan siang baru akan direbus. Bab 128. Setelah makan siang, Alai Yanzong segera mengatur agar api dinyalakan untuk merebus ramuan obat. Tak lama kemudian, halaman sudah didatangi belasan orang, beberapa di antaranya membawa keranjang bambu di punggung dan cangkul pendek di tangan. Alai Yanzong berpesan kepada Ajilak Xiaoer agar menjaga panci rebusan dengan baik, lalu ia pun keluar ke halaman dan mengumpulkan orang-orang. Ia menjelaskan tujuan perjalanan mereka ke barat kali ini, beserta beberapa hal yang perlu diperhatikan. Setelah itu, rombongan pun berangkat. Alai Yanzong bersama Uya Zitdo memimpin dengan 2 ekor kuda, masing-masing menaiki satu kuda, dan bergerak menuju arah barat. Mereka berdua menunggang kuda lebih dahulu, dan perjalanan sejauh 10 li pun terasa cepat. Kuda berlari ringan dan semangat. Gunung tanah yang terbentang di depan mereka memang tidak terlalu besar, namun luasnya sudah mencapai lebih dari 10 li persegi. Tingginya tidak mencolok, tak ada tebing curam atau lereng tajam, hanya dipenuhi semak belukar dan rerumputan yang tumbuh liar. Walau baru memasuki awal musim semi, namun tempat itu sudah dipenuhi bunga yang bermekaran, terasa begitu hidup dan penuh semangat musim semi. Alai Yanzong melihatnya dengan penuh sukacita. Ia tahu bahwa tanah dan air di tempat ini pasti bagus, sangat cocok untuk tumbuhnya tanaman obat. Mereka melepaskan kuda di kaki gunung, membiarkan binatang itu merumput sepuasnya. Uya Zitdo sangat bersemangat. Ia tak sabar lagi, langsung berlari ke arah rumpun bunga, memetik satu di sini, satu di sana, sambil tertawa riang. Setelah bercanda sejenak, Alai Yanzong menasihatinya agar segera mulai mencari tanaman obat. Uya Zitdo pun menggerutu bahwa Alai Yanzong tidak romantis, namun tangannya tidak berhenti bergerak. Ia sudah menunduk, mengangkat rumput dan mulai mencari tanaman obat dengan serius. Banyak jenis tanaman yang ada di sana belum pernah dilihat Alai Yanzong sebelumnya. Mungkin inilah yang disebut si nenek tua sebagai bunga dan tanaman langka. Namun ia tak sempat menikmati keindahan itu, seluruh pikirannya tertuju hanya untuk mencari tanaman berkhasiat. Awalnya, mereka hanya menemukan beberapa batang hungkin, bunsit, dan ginedo secara acak. Namun ketika mereka masuk lebih jauh sekitar setengah li, di sebuah lereng landai yang menghadap matahari, Alai Yanzong menemukan hamparan tanaman obat yang tumbuh subur. Ia pun sangat kegirangan. Ia bahkan menggendong Uya Zitdo dan memutarnya beberapa kali karena terlalu gembira. Membuat gadis itu pun tertawa lepas, sampai melupakan segalanya. Seluruh adegan itu disaksikan oleh rombongan yang datang belakangan. Meskipun mereka berdua sangat bahagia, namun saat melihat tatapan penuh canda dari yang lain, wajah mereka pun terlihat sedikit maju. Alai Yanzong dengan cepat menurunkan Uya Zitdo, dan demi menyembunyikan rasa malunya, ia langsung berseru lantang agar semua orang ikut membantu memanen tanaman obat. Dengan tanaman obat di depan mata, pengambilan pun berjalan mudah. Tak lama, 2 keranjang bambu pun penuh. Alai Yanzong berkata ia akan kembali lebih dulu untuk mulai merebus ramuan obat, sementara yang lain tidak perlu terburu-buru. Ia meninggalkan Uya Zitdo bersama yang lain untuk melanjutkan pencarian, dan bila hasilnya banyak, mereka bisa menggunakan kuda untuk mengangkutnya. Alai Yanzong mengikat 2 keranjang bambu berisi tanaman obat di pelana kuda, lalu segera menunggang dan kembali menuju desa kecil tempat mereka tinggal. Setibanya di rumah, ia melihat Guli Zai sudah berada di sana juga. Ama Sidoer telah menyelesaikan proses perebusan ramuan obat.
Setelah memeriksa panci obat, Alayanzong pun menyuruh Gu Zai untuk mengabari para pasien yang belum sempat meminum ramuan, dan meminta bantuan untuk mengambilnya. Sementara itu, ia bersama Amasit Thatcher mulai memilah tanaman obat yang baru dipanen, sebagian dipilih terlebih dahulu untuk dicuci dan direndam, agar bisa segera digunakan untuk rebusan berikutnya. Begitu semua ramuan dalam kendi tanah telah diambil dan dibagikan kepada para pasien, Alayanzong segera mengisi kembali panci dengan tanaman baru dan mulai proses perebusan lagi. Saat obat sedang dimasak, tugas menjaga api dan panci masih dipercayakan kepada Aniki Xiaoer, sedangkan Ayah Yedenzong tetap melanjutkan memilah dan menyiapkan bahan-bahan obat. Matahari masih cukup tinggi saat Uya Ziddo kembali bersama rombongan. Mereka membawa pulang 6 keran yang bambu penuh berisi tanaman obat. Wajah Uya Ziddo berseri-seri penuh semangat. Di tangannya masih tergenggam sekumpulan bunga kecil berwarna merah, kuning, merah muda, dan ungu yang cerah. Ketika Alayanzong selesai membagikan mangkuk terakhir ramuan kepada pasien terakhir, ia pun kembali ke halaman rumah. Uya Ziddo berlari kecil sambil mengangkat bunga-bunganya dan berseru, "Cantik, tidak? Cantik, tidak? Menurutmu bagusnya kutaruh di mana?" Alayanzong tersenyum sambil memuji bunga itu indah, lalu mencarikan sebuah botol tanah liat dan mengisinya dengan air. Uya Ziddo memasukkan bunga-bunga ke dalam botol itu, mengaguminya sejenak, lalu meletakkannya di atas meja di dalam rumah. Setelah itu, ia kembali ke halaman dan membantu Aja Yedenzi 5 nanogram menurunkan keranjang dari punggung kuda. Tiba-tiba, Uya Ziddo teringat sesuatu. Ia mengambil sebuah kantong kain dari sisi pelana dan menunjukkannya pada Alayanzong. Ketika dibuka, ternyata di dalamnya penuh dengan jamur segar. Alayanzong sangat gembira, katanya jamur itu bisa dipakai untuk memperbaiki cita rasa makanan. Ia pun menyuruh Uya Ziddo memberikannya kepada Amasidoer agar segera dimasak menjadi sup jamur. Menjelang sore, cahaya sudah mulai redup dan tidak cukup terang untuk memilah tanaman obat. Maka Alayanzong menebarkan rerumputan yang sudah dipetik secara tipis-tipis di halaman agar bisa kering, mencegah tumbuh jamur atau kehilangan khasiatnya. Sementara itu, Amasidoer sudah selesai menyiapkan makan malam. Mereka bertiga duduk mengelilingi meja kayu, menikmati bubur hangat dan sup jamur segar. Rasanya sungguh lezat dan memuaskan. Kini mereka sudah memiliki banyak tanaman obat, meskipun belum sepenuhnya cukup. Keesokan paginya, Uya Ziddo kembali memimpin beberapa orang pergi ke barat, ke gunung yang sama, untuk melanjutkan pencarian tanaman obat. Sudah menjadi kebiasaannya untuk selalu membawa kejutan kecil saat pulang, entah sekuntum bunga, seikat jamur, atau segenggam buah kering liar, selalu membawa kebahagiaan bagi Alayanzong dan Amasidoer yang tinggal di rumah. Sementara itu, mereka berdua tetap sibuk. Selain harus memilah tanaman, mereka juga terus merebus ramuan obat bagi para pasien yang memerlukan. Alayanzong mulai mengunjungi kembali para pasien satu persatu, menyesuaikan takaran dan komposisi ramuan sesuai perkembangan kondisi masing-masing. Setelah 2 hingga 3 hari sibuk tiada henti, halaman rumah pun sudah penuh dengan tanaman obat yang telah dijemur. Alayanzong merasa persediaan yang terkumpul ini cukup untuk waktu yang lama, dan seharusnya mampu memenuhi kebutuhan pengobatan seluruh warga desa. Namun, di tengah rasa lega itu, Gulizai justru membawa kabar baru yang mengkhawatirkan. Beras yang sebelumnya mereka ambil secara diam dari rombongan kafilah Meide Nanfu telah habis dimakan oleh sebagian besar para pengungsi. Hanya tersisa belasan orang yang masih menyimpan sedikit, itu pun karena mereka sempat memperoleh 1 atau 2 porsi tambahan dari orang yang meninggal di perjalanan, berupa nasi goreng kering. Kini masalah pangan menjadi persoalan utama yang harus segera diselesaikan. Apalagi saat ini adalah masa paceklik, musim peralihan antara habisnya hasil panen lama dan belum tibanya panen baru. Di waktu seperti ini, dari mana bisa didapatkan bahan makanan? Selama beberapa hari terakhir, 2 ekor kuda yang mereka miliki pun rutin pergi ke barat menuju kaki gunung. Di sana mereka bebas merumput sepuasnya, dan setelah kenyang, bahkan tak sudi lagi menyentuh jerami kering. Alayanzong menatap kedua kuda gagah itu, kulitnya mengilap, tubuhnya kuat, dan menduga keduanya mungkin adalah kuda perang. Melihat kondisi istimewa yang dimiliki perkebunan Meide, bukan tak mungkin mereka memang memiliki cara untuk mendapatkan kuda-kuda pilihan seperti ini. Ia sangat menyayangi kuda itu. Sambil membelai bulu halus di leher kuda berumbai merah itu, ia menghela napas dalam hati. Karena kuda-kuda inilah, mereka bisa bergerak cepat, membawa barang, dan menjelajah jauh dengan efisien. Namun di sisi lain, para pengungsi benar-benar kehabisan makanan. Jika terpaksa,
mungkin mereka harus menyembelih kuda untuk menyelamatkan nyawa banyak orang. Tetapi, sungguh, ia merasa amat berat, jika sampai harus mengorbankan 2 ekor kuda ini, hatinya akan sangat sedih. Setelah berpikir panjang, Ala Yanzong melangkah keluar dari halaman rumah. Ia menatap jalanan sepi yang membentang di hadapannya. Ia berpikir, tanpa makanan dan air, manusia takkan bisa bertahan. Meski ada banyak rumah, tapi siapa pula yang akan tinggal jika semua orang pergi? Jalan ini pun akan semakin sunyi dan mati. Desa yang kehilangan penghuninya, pada akhirnya hanya akan menjadi puing-puing tak berguna. Tanpa sadar, ia melangkah ke rumah sebelah. Nenek tua di sana melihat Ala Yanzong datang, lalu segera menyambut dan mempersilakannya duduk. Melihat wajahnya penuh kerisauan, sang nenek pun bertanya apa yang sedang ia hadapi. Ala Yanzong tahu bahwa nenek ini cukup mengenal kondisi daerah tersebut, maka ia pun langsung bertanya, "Nenek, adakah tempat yang masih memiliki cadangan makanan? Atau apapun yang bisa dimakan?" Orang sudah mulai kehabisan air dan makanan. Wajah nenek itu tampak semakin dipenuhi kerutan. Ia menghela napas dan berkata, "Di musim seperti ini, para petani sangat pelit dalam hal persediaan. Meski mereka punya lebih, namun belum tentu mereka mau menjual. Kecuali pergi ke kota besar, mungkin di sana bisa beli. Tapi biasanya, dulu orang-orang desa ini, kalau menghadapi masa paceklik seperti sekarang, akan pergi ke sungai kecil di utara desa untuk menangkap ikan." Perkataan itu membuat mata Ala Yanzong langsung berbinar. Benar juga. Bagaimana ia bisa lupa bahwa di utara desa masih ada sungai kecil? Kalau ada air, pasti ada ikan. Dan kalau ada ikan, berarti masih ada harapan untuk bertahan hidup. Bab 129. Biasanya, orang-orang desa menggunakan apa untuk menangkap ikan? Tanya Ala Yanzong, menyadari bahwa mereka butuh alat yang tepat untuk memancing atau menjala ikan. Nenek tua itu menjawab, "Dulu ada beberapa keluarga yang punya jaring ikan. Ada juga yang biasa memancing di tepi sungai saat senggang. Coba cari saja, mungkin masih bisa ditemukan jaring atau alat tangkap lainnya." Perkataan itu membuat Ala Yanzong merasa senang, tetapi ia tiba-tiba teringat bahwa sekalipun bisa mendapatkan ikan, orang tidak bisa hidup hanya dengan makan ikan. Padi dan biji-bijian tetap perlu dibeli. Barusan nenek bilang bahwa satu-satunya tempat untuk mendapatkan bahan makanan adalah di pasar besar. Apakah ada pasar besar di dekat sini? Nenek itu menggerakkan bibirnya yang kering keriput, lalu berkata, "Ada. Sekitar 50 laik arah utara ada sebuah pasar besar. Di sanalah biasanya para petani dari desa ini menjual hasil panen berlebih mereka untuk ditukar dengan kebutuhan sehari-hari." Ala Yanzong masih mempunyai beberapa keping emas dan perak. Ia pun langsung memutuskan untuk membelikan bahan makanan bagi warga desa. Dengan itu, ditambah kegiatan menangkap ikan dan mencari sayuran liar di ladang atau hutan, maka pasti akan ada jalan keluar. Solusi selalu lebih banyak daripada rintangan. Badai kelaparan ini pasti bisa dilewati. Dengan semangat dan harapan yang melimpah, Ala Yanzong segera pergi mencari Guli Zai. Guli Zai sangat gembira saat mendengar kabar itu. Ia segera menyampaikan pesan ke setiap rumah agar warga mulai mencari jaring ikan, keranjang ikan, dan alat tangkap lain yang masih bisa digunakan. Sementara itu, Ala Yanzong kembali ke rumah dan berdiskusi dengan Uya Ziddo dan An Li Xiaoer tentang rencana menangkap ikan dan membeli bahan makanan. Uya Ziddo, yang sedang membantu An Li Xiaoer merebus ramuan obat, langsung bersemangat saat mendengar bahwa mereka akan pergi ke pasar. "Nanti aku ikut denganmu ke pasar. Aku akan belikan kamu sepotong pakaian baru," katanya sambil melirik Ama Sidoer. "Untuk kakak kecil juga harus beli. Lihat pakaian kalian, yang abu bukan abu, yang biru pun tak jelas birunya." Tapi Ala Yanzong hanya tersenyum dan berkata, "Pakaian asal masih bisa dipakai, itu sudah cukup. Uang harus digunakan untuk hal-hal yang paling penting. Pangan adalah kebutuhan utama kita sekarang." Arik Xiaoer mendengar itu langsung menyindir, "Kamu ini, kenapa bisa begitu kaku? Kami berdua beli atau tidak itu urusan lain. Tapi untuk Ziddo, bagaimanapun juga, kamu harus membelikannya pakaian. Perempuan suka tampil cantik, masa hal begitu kamu tidak tahu? Dia pun sudah bersusah payah ikut bersamamu tanpa banyak mengeluh." Ucapan Ama Xiaoer membuat Ala Yanzong menjadi sedikit malu. Benar juga. Untuk Ziddo, pasti kubelikan." Wajah Uya Ziddo pun memerah, dan ia berkata pelan, "Aku masih punya pakaian." Namun Ania Sidoer bersikeras,
pakaianmu itu semuanya juga sudah lama. Pokoknya harus beli yang baru. Ini sudah diputuskan. Kalau dia tidak mau beli, maka aku yang akan protes. Ingat baik-baik, ya. Harus beli. Ala Yanzong tertawa lebar. Baik, baik. Aku beli, pasti beli. Tiga orang itu berbincang sambil tertawa ringan, sementara tangan mereka tetap sibuk merebus ramuan obat. Tak lama kemudian, Gulizai datang membawa beberapa pria, dan mereka membawa 2 jaring ikan besar ke dalam halaman. Begitu masuk, ia langsung berseru, pendekar muda aja, ternyata memang masih ada jaring ikan. Ala Yanzong segera menyambut mereka, melangkah maju dan menarik salah satu jaring sambil berkata, kalau ada jaring, menangkap ikan akan jadi jauh lebih mudah. Namun ketika ia melihat lebih dekat, ternyata kedua jaring tersebut berlubang cukup besar, sehingga ia berkata lagi, lubangnya sebesar ini, mana bisa menangkap ikan. Guzai menggaruk kepalanya, saking senangnya, aku sampai lupa periksa, jaring seperti ini memang tidak bisa dipakai. Entah bisa diperbaiki atau tidak. Ama Sidoer keluar dari rumah. Melihat situasi tersebut, ia pun berkata, untuk menambal jaring, harus ada benang jala. Kalau memang tidak ada, ia pakai bagian dari jaring rusak lain untuk menambalnya. Mata Ala Yanzong langsung berbinar. Ini baru ide, tapi siapa yang bisa menambal? Ada yang bisa. Anla Xiaoer tersenyum, kami semua dibesarkan di tepi pantai. Menambal jaring itu sudah perkara biasa. Aku bisa. Gulizai menimpal dengan tawa malu, jangan kira semua orang dari tepi laut bisa. Yang betul tahu cara menambal jaring itu tidak banyak, aku sendiri juga tidak bisa. Ala Yanzong baru sadar, meski banyak dari mereka berasal dari kota pesisir Akbin, namun hidup mereka lebih banyak dijalani di kota, bukan di lingkungan nelayan. Maka, tak heran bila keterampilan semacam itu tidak banyak dikuasai, ia pun berkata, kalau begitu, Kakak Xiaoer, urusan tambal-menambal jaring ini aku serahkan padamu. Tidak masalah, jawab Anla Xiaoer, tapi aku butuh bantuan. 2 pria yang membawa jaring itu langsung menawarkan diri untuk membantu, waktu tidak boleh disia-siakan. Jaring harus segera diperbaiki agar rencana penangkapan ikan bisa segera dijalankan. Maka beberapa orang segera mencari gunting, tali, dan perlengkapan lainnya. Mereka pun mulai bekerja bersama, tangan kiri Ania Xiaoer tidak begitu lincah, membuatnya agak sulit bergerak cepat. Tapi untuk pekerjaan seperti menambal jaring, ia masih bisa mengatasinya meski sedikit canggung. Menambal jaring memang terdengar mudah, tapi kenyataannya adalah pekerjaan yang sangat rumit, membutuhkan ketelatenan dan memakan waktu lama. Hingga siang hari tiba, 3 orang itu masih belum bisa menyelesaikan 1 jaring pun. Usai makan siang, mereka bahkan tak sempat beristirahat. Ketiganya langsung kembali mengerjakannya. Dari mulut Gulizai, Ala Yanzong mendengar bahwa saat ia berkeliling ke rumah-rumah menyampaikan persiapan menangkap ikan tadi pagi, sebagian besar warga desa sudah mulai keluar mencari sayur liar dan jamur di luar desa, sedangkan untuk rencana membeli bahan makanan ke pasar besar, Ala Yanzong merasa hari ini sudah terlalu sore. Ia pun memutuskan untuk melakukannya esok hari ini, yang paling mendesak adalah menyelesaikan penambalan jaring ikan, lalu segera turun ke sungai untuk menangkap ikan, setidaknya agar para pengungsi yang belum makan bisa mengganjal perut mereka. Akhirnya, Anla Xiaoer berhasil menambal jaring yang rusak. Semua orang begitu gembira, segera bersiap, ada yang membawa keranjang ikan, ada yang membantu mengangkat jaring, lalu mereka beramal, ramai bergegas menuju ke sungai. Sungai kecil itu berkelok dan mengalir tenang. Disebut sungai, sebenarnya lebih mirip saluran air besar. Bagian tersempit lebarnya hanya 3 hingga 4 meter, bagian terhias pun tidak lebih dari 10 meter, di tepi sungai terdapat beberapa anak tangga yang langsung menuju ke air. Kemungkinan dibangun oleh penduduk desa dahulu untuk memudahkan mengambil air. Anla Xiaoer berdiri di tangga, lalu melemparkan jaring pertamanya. Namun karena lengan kirinya masih belum bisa digunakan terlalu kuat, mengakibatkan jaring itu tidak terlempar dengan sempurna. Ia mencoba untuk kedua kalinya, tapi hasilnya tetap sama, jaring tak terbuka sempurna. Melihat itu, Gulizai menggantikannya. Setelah 2 kali percobaan, akhirnya dia berhasil membuka jaring dengan baik dan mulai menariknya perlahan kembali. Namun yang terangkat hanyalah batu, lumpur, dan serpihan. Meski demikian, tak ada yang putus asa, jaring tetap dilempar berkali-kali. 1 orang kelelahan, yang lain menggantikan. Air di sekitar tangga pun semakin keruh karena terus-menerus diaduk, tapi tetap belum terlihat 1 ikan pun. Melihat itu,
Ala Yanzong merasa metode ini takkan berhasil. Kalau bahkan tidak bisa melihat apakah ada ikan di dalam air, bagaimana bisa yakin akan menangkapnya? Sementara yang lain masih sibuk menjala di tepi sungai, Ala Yanzong berdiskusi dengan Gili Zai dan An La Xiaoer. Mereka menyadari, jika ingin menangkap ikan, mereka harus tahu dulu apakah sungai itu memang ada ikan atau tidak. Untuk itu, harus ada yang masuk ke tengah sungai dan mengamatinya langsung, namun, di desa dan di tepi sungai sama sekali tak terlihat ada perahu. Setelah berdiskusi cukup sengit, akhirnya mereka memutuskan untuk membuat rakit kayu. Begitu keputusan diambil, para warga pun menyambut dengan semangat. Dipimpin oleh Gili Zai, mereka segera kembali ke desa untuk mencari kapak, gergaji, tali, dan alat lainnya. Di sekitar desa, pohon yang paling banyak adalah pohon willow, poplar, elem, dan pagoda. Setelah mempertimbangkan, mereka memilih pohon poplar karena kayunya lebih lembut, mudah ditebang, dan batangnya lurus, sangat cocok untuk membuat rakit. Gili Zai dan An La Xiaoer bertugas memilih pohon-pohon poplar yang tepat dan menandainya. Sementara itu, yang lain mulai menebang, memotong, dan mengikat. Meskipun banyak yang masih menahan lapar, namun semangat dan kerja sama mereka sangat luar biasa. Dalam waktu singkat, sebuah rakit sederhana pun selesai dibuat. Begitu rakit selesai, orang-orang langsung mengangkatnya ke sungai. Entah siapa yang sudah menyiapkan sebatang bambu panjang dari desa, pas sekali digunakan untuk mengayuh rakit. Gili Zai secara sukarela naik ke atas rakit. Hanya dalam beberapa dorongan bambu, ia sudah sampai ke tengah sungai. Di sana, air tampak jauh lebih jernih. Dari atas rakit, ikan-ikan kecil terlihat berenang dengan jelas di bawah permukaan air. Dengan tenang dan hati-hati, ia membentangkan jaring, lalu melemparkannya. Sekali jaring ditarik kembali, 3 ekor ikan putih gemuk berhasil terperangkap. Sorak-sorai pun langsung pecah dari tepi sungai. Berdiri di pinggir sungai, Ala Yanzong akhirnya menghela napas lega. Malam ini, tidak akan ada satu orang pun yang akan tidur dalam keadaan lapar. Bersambung